Saya berusia 75 tahun dan berjalan lebih baik daripada banyak orang usia 30-an. Saya tidak mengatakan ini untuk menyombongkan diri, tapi karena dulu tidak seperti ini. Beberapa tahun yang lalu, bangun dari tempat tidur terasa berat, saya kekurangan energi, dan ingatan saya sering kacau. Saya pikir itu adalah awal dari akhir. Namun semuanya berubah ketika saya mulai mengonsumsi 6 jenis vitamin dan suplemen alami sebagai bagian dari rutinitas saya. Ingin tahu bagaimana sesuatu yang tampaknya sederhana bisa mengubah tubuh dan pikiran saya? Nutrisi-nutrisi ini tidak hanya mengembalikan energi saya, tetapi juga menguatkan tulang, membangkitkan ingatan, dan memperbaiki suasana hati saya. Yang paling mengejutkan, semua manfaat ini bisa dirasakan di usia berapapun, bahkan setelah usia 70, 80, atau 90 tahun. Ini karena menjadi tua tidak selalu berarti melemah. Seringkali yang kita butuhkan hanyalah asupan gizi yang tepat. Tubuh kita sebenarnya masih bisa memperbaiki dan menyesuaikan diri, asalkan diberi apa yang dibutuhkannya. Dalam video ini, saya akan membagikan 6 vitamin dan suplemen yang benar-benar mengubah hidup saya. Saya memang bukan dokter, tapi saya adalah bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan, ketekunan, dan keinginan untuk hidup lebih baik bisa membawa perubahan besar. Tonton sampai akhir, karena saya akan memperkenalkan koenzim nomor 1 yang tidak hanya memperkuat tubuh saya, tapi juga membangkitkan kembali pikiran saya. Setelah usia 70 tahun, tubuh mulai berubah. Tapi itu bukan berarti kita harus menyerah, kita hanya perlu memahami perubahan itu. Meskipun kita makan dengan baik, tubuh kita menyerap nutrisi lebih sedikit. Dan ini melemahkan sistem kekebalan, otot, dan energi kita. Banyak orang berpikir itu hanya proses penuaan. Tapi kadang-kadang, itu hanya kekurangan satu vitamin, satu mineral, sesuatu yang tubuh kita tidak lagi dapatkan seperti dulu. Seorang dokter pernah berkata kepada saya, sebagian besar lansia memiliki setidaknya 3 kekurangan nutrisi penting, dan mereka tidak mengetahuinya. Saya dulu bangun pagi dengan tubuh pegal, lelah, dan pikiran berkabut. Saya pikir itu wajar, tapi ternyata tidak. Saya hanya kekurangan sesuatu. Nomor 6. Vitamin D, bukan obat dan bukan pula diet ajaib. Yang pertama saya tambahkan dalam hidup saya adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana, vitamin D. Beberapa orang menyebutnya vitamin matahari, tapi bagi saya, itu jauh lebih dari sekadar julukan. Vitamin ini adalah penyangga tulang saya dan juga suasana hati saya. Karena meskipun jarang diketahui, vitamin D menjalankan fungsi penting yang sering luput dari perhatian, membantu tubuh menyerap kalsium ke dalam tulang, memperkuat sistem imun, dan yang paling mengejutkan, berpengaruh langsung terhadap kondisi emosional kita. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa banyak orang tua yang jarang keluar rumah tiba-tiba merasa murung atau kehilangan semangat? Itu tidak selalu karena depresi atau kesepian, seringkali hanya karena kekurangan vitamin D. Saat tubuh kekurangan vitamin ini, semuanya mulai tidak seimbang, tulang menjadi lebih rapuh, risiko patah tulang meningkat, nyeri otot sering muncul, tanpa penyebab yang jelas, dan yang paling terasa, energi tubuh terasa hilang tanpa alasan. Itulah yang dialami Monica, tetangga saya yang berusia 75 tahun. Dia tipe orang yang selalu menyapa dengan senyum, meski tubuhnya sering kesakitan. Namun dalam 2 tahun, dia mengalami 3 kali patah tulang, pergelangan tangan, panggul, dan pergelangan kaki. Padahal semua karena jatuh ringan. Akhirnya, dokter meminta tes darah. Hasilnya, defisiensi vitamin D yang sangat parah. Dan wajar saja Monica tidak pernah terkena sinar matahari. Bukan karena lalai, tapi karena ia jarang keluar rumah. Sehari-harinya hanya duduk menonton TV, makan sedikit, dan tidak mengonsumsi suplemen apapun. Tapi semua berubah saat ia mulai mengonsumsi vitamin D dengan pengawasan dokter, dan setiap pagi berjemur 10 menit di teras rumahnya. Sejak itu, tidak ada lagi patah tulang. Suasana hatinya lebih ceria, dan tidurnya lebih nyenyak. Dan semua itu bukan kebetulan, karena penelitian menunjukkan lebih dari 70% lansia di atas 70 tahun kekurangan vitamin D dan tidak menyadarinya. Mungkin kamu bertanya, bagaimana cara mendapatkan vitamin ini? Cara paling alami adalah melalui sinar matahari langsung. 10 hingga 15 menit setiap hari pada bagian lengan atau kaki, tanpa tabir surya, sudah cukup. Vitamin D juga bisa ditemukan dalam makanan seperti
ikan berlemak seperti salmon dan sarden, produk fortifikasi seperti susu, yogurt, atau sereal. Dan jika masih belum cukup, dokter bisa merekomendasikan suplemen. Tapi ingat, selalu dengan pengawasan medis, karena jika berlebihan, vitamin D juga bisa berbahaya. Vitamin D adalah yang pertama saya tambahkan ke dalam hidup saya. Meski efeknya tidak langsung terasa, dalam beberapa minggu, kaki saya berhenti gemetar saat bangun, pikiran saya terasa lebih jernih, dan suasana hati saya jauh lebih baik. Itulah mengapa saya mulai dari sini. Karena kadang, sinar pertama yang kita butuhkan datangnya dari dalam. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu pengalamanmu. Apakah kamu mengonsumsi vitamin D setiap hari? Tulis di kolom komentar, saya akan membacanya. Yuk, kita lanjutkan. Nomor 5. Vitamin B12. Banyak orang mengira bahwa vitamin B12 hanya berguna untuk menambah energi. Tapi kenyataannya, dampaknya jauh lebih dalam. Vitamin ini seperti roda gigi tak terlihat yang menjaga sistem saraf tetap berjalan. Tanpanya, koneksi di otak mulai terganggu, otot jadi kurang responsif, dan tiba-tiba kamu lupa bagaimana kalimat yang baru saja kamu ucapkan akan berakhir. Dan ini mungkin akan mengejutkanmu, seiring bertambahnya usia terutama setelah usia 70 tahun tubuh kita tidak lagi menyerap vitamin B12 dengan baik. Meskipun kamu makan daging, telur, atau ikan, sistem pencernaan tidak mengekstraknya seperti dulu. Apa akibatnya? Banyak lansia mengalami kekurangan B12 dan tidak menyadarinya. Inilah yang menjelaskan kenapa banyak gejala sering tidak dianggap serius, atau disalahartikan sebagai hal lain, seperti sering lupa, mati rasa, atau kesemutan di tangan atau kaki, susah fokus atau mudah linglung, bangun pagi tetap merasa lelah seperti tidak tidur. Semua itu mungkin bukan karena usia, tapi karena tubuhmu kekurangan vitamin B12. Saya ingin berbagi cerita nyata tentang hal ini. Pak Carlos, sahabat saya sejak muda, mulai mengalami hal-hal kecil yang membuat khawatir. Ia salah menyebut nama, lupa apa yang sedang dibicarakan, dan kadang seolah pikirannya kosong sejenak seperti mati lampu. Keluarganya mengira ia terkena demensia. Bahkan dia sendiri mulai pasrah. Untungnya, putrinya memutuskan untuk bertindak. Ia membawanya ke dokter, dilakukan tes, dan hasilnya jelas. Kadar 12-nya sangat rendah. Bukan Alzheimer, bukan kerusakan otak, hanya kekurangan nutrisi penting yang tubuhnya tak lagi bisa serap sendiri. Ia pun memulai pengobatan sederhana. Pertama suntikan mingguan, lalu beralih ke tablet sublingual yang diserap melalui mulut tanpa melewati sistem pencernaan. Dan hasilnya, dalam beberapa minggu, ia kembali menjadi dirinya yang dulu. Sorot matanya kembali, candaan lamanya muncul lagi. Dan yang paling indah, ia kembali duduk di depan piano. Pengalaman ini memberi saya pelajaran penting. Kadang kita mengira kita kehilangan kemampuan, padahal tubuh kita hanya sedang meminta bantuan secara diam-diam. Vitamin B12 tidak diproduksi secara alami oleh tubuh. Kita hanya bisa mendapatkannya dari makanan hewani seperti daging, telur, ikan, atau produk susu. Namun, dan ini penting, meskipun kamu makan sehat, tubuhmu bisa jadi tidak lagi menyerap vitamin ini secara optimal. Itulah sebabnya suplemen seringkali diperlukan. Dan bila defisitnya parah, suntikan rutin sangat efektif. Ada juga bentuk sublingual, larut di bawah lidah, yang tidak melalui lambung, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh lansia. Bentuk ini nyaman, aman, dan sangat disarankan asalkan di bawah pengawasan tenaga medis. Dulu, dokter saya pernah berkata, ingatan itu bukan cuma dilatih, tapi juga diberi makan. Dan benar sekali, karena tidak semua kelupaan bisa diselesaikan dengan latihan otak. Beberapa hanya butuh satu hal yang tubuh kita sudah lama minta nutrisi. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih lamban, pikiran terasa kusam, atau seolah ada kabut yang menghalangi untuk berpikir jernih, mungkin solusinya bukan obat, tapi vitamin yang mampu mengubah segalanya. Beri kesempatan pada vitamin B12. Karena saat pikiran mulai bersinar lagi, semuanya perlahan mulai tertata. Satu hal yang belum saya katakan, video ini dibagi menjadi beberapa bab, agar kamu bisa menontonnya dengan mudah. Semua bagian bisa kamu temukan di deskripsi. Nomor 4. Omega 3. Tahukah kamu bahwa ada jenis lemak yang bukannya merusak, malah sangat penting untuk kesejahteraan tubuhmu? Benar sekali.
Kita sedang membicarakan lemak, baik lemak yang berfungsi seperti pelumas alami bagi tubuh kita. Berkat lemak ini, organ-organ vital seperti otak, jantung, hingga persendian kita bisa bekerja dengan baik. Dan seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 70 tahun, lemak ini menjadi semakin berharga. Kenapa? Karena ia benar-benar bisa menentukan apakah kita akan hidup terbatas atau hidup dengan penuh kualitas. Izinkan saya menceritakan kisah Isabel, seorang wanita berusia 81 tahun, seorang janda, dan selama puluhan tahun dikenal sebagai seniman yang penuh semangat. Rumahnya penuh warna dan kuas. Namun suatu hari, semuanya berubah. Isabel berhenti melukis, bukan karena kehilangan semangat, tapi karena merasa otaknya tidak lagi seperti dulu. Ia mulai lupa nama warna, ide-ide melayang pergi begitu saja, dan kreativitasnya terasa padam. Bayangkan rasanya, jika otakmu bekerja dalam mode lambat, lalu terjadi titik balik yang tidak terduga. Seorang dokter menyarankan sesuatu yang sangat sederhana, konsumsi omega 3 setiap hari. Kenapa? Karena omega 3 tidak hanya mendukung daya ingat, tapi juga meringankan nyeri sendi-nyeri yang bahkan membuat Isabel sulit membuka tutup botol tanpa rasa sakit. Dan yang mengejutkan, dalam waktu hanya 3 minggu, Isabel kembali memegang kuasnya. Senyumnya yang berseri berkata segalanya. Aku merasa pikiranku kembali menyala. Pernahkah kamu bertanya, kenapa perubahan ini bisa terjadi? Ternyata, lebih dari 60% struktur otak kita terdiri dari lemak, tapi bukan sembarang lemak. Asam lemak esensial seperti omega 3, tubuh kita tidak bisa memproduksinya sendiri, sehingga kita harus mendapatkannya dari makanan atau suplemen. Dan ini bagian menariknya, omega 3, terutama jenis EPA dan DHA, berfungsi seperti antiinflamasi alami. Artinya, ia melindungi neuron, meningkatkan komunikasi antar sel otak, dan mengurangi kerusakan mikro akibat proses penuaan. Tapi manfaatnya tidak berhenti di otak. Omega 3 juga melindungi jantung, mengatur kadar trigliserida, memperbaiki sirkulasi darah, dan mencegah gangguan irama jantung, aritmia. Lebih dari itu, omega 3 sangat penting untuk kesehatan sendi. Kenapa? Karena saat tubuh mengalami peradangan dari dalam, rasa sakit muncul dari luar, lutut, pergelangan tangan, pinggul semua terasa lebih kaku dan lambat. Namun dengan kadar omega 3 yang cukup, karat dalam tubuh itu mulai menghilang. Lalu bagaimana memastikan tubuhmu mendapat cukup omega 3? Jika kamu makan ikan berlemak seperti salmon, sarden, atau tuna 2 kali seminggu, kamu berada di jalur yang benar. Kamu juga bisa menambahkan biji chia, flaxseed biji rami, atau kenari ke dalam makananmu. Tapi jika makanan saja belum cukup, kamu bisa mempertimbangkan suplemen. Pastikan memilih suplemen dengan kemurnian dan konsentrasi tinggi yang mencantumkan kandungan EPA dan DHA secara jelas. Hindari produk generik yang tidak menjelaskan jumlah miligramnya, dan kalau bisa, pilih yang memiliki sertifikasi bebas logam berat seperti merkuri. Saya bagikan sedikit trik pribadi. Saya minum omega 3 saat sarapan bersama dengan vitamin D. Hasilnya, pikiran saya lebih jernih, suasana hati lebih stabil, dan tangan saya tidak lagi sakit saat membuka tutup selai. Karena ketika usia semakin bertambah, kita sadar bahwa hidup bukan tentang berlari lebih cepat, tapi tentang bergerak tanpa rasa sakit dan berpikir dengan jernih. Dan untuk itu, omega 3 benar-benar menjadi berkah bagi saya. Kita sudah semakin dekat dengan urutan nomor 1, yaitu koenzim yang mengubah hidup saya. Sebelum lanjut, izinkan saya bertanya, apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Kalau iya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Yuk, kita lanjutkan. Nomor 3. Vitamin C. Banyak orang mengira bahwa vitamin C hanya berguna untuk mencegah flu. Tapi kenyataannya, manfaatnya jauh lebih besar dari itu. Vitamin ini sebenarnya adalah sekutu diam-diam yang melindungi tubuh kita secara menyeluruh. Izinkan saya bercerita tentang kakak saya, Juan, yang kini berusia 78 tahun. Selama beberapa waktu, ia seolah-olah terjebak dalam lingkaran penyakit yang tak kunjung selesai. Kenapa? Karena ia terus-menerus terserang flu, infeksi saluran kemih, radang gusi, dan merasa bahwa sistem imunnya lemah sepanjang waktu. Awalnya, Juan berpikir itu hanyalah bagian dari proses menua. Namun suatu hari, keponakan saya yang seorang ahli gizi menanyakan sesuatu yang sederhana tapi sangat penting, apakah paman mengonsumsi vitamin C secara rutin? Juan tertawa dan menjawab bahwa ia hanya sesekali makan buah,
dan itu pun tanpa terlalu memikirkannya. Lalu keponakan saya menjelaskan hal penting, setelah usia 70 tahun, tubuh kita mulai kesulitan menyerap dan menggunakan vitamin C, justru saat kita paling membutuhkannya untuk tetap kuat. Sejak Juan mulai mengonsumsi 500 mg vitamin C setiap hari tanpa absen, kesehatannya berubah drastis. Ia tidak lagi terserang flu, bahkan di musim dingin. Ia juga merasa kulitnya lebih kencang dan gusinya tidak lagi terlalu sensitif. Dan memang benar, karena vitamin C bukan hanya memperkuat sistem imun, tetapi juga sangat penting untuk produksi kolagen protein yang memberi struktur pada kulit, pembuluh darah, tulang rawan, dan gusi. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Vitamin C juga bertindak sebagai antioksidan kuat, yang berarti melawan kerusakan akibat radikal bebas, molekul yang mempercepat penuaan sel dalam tubuh. Penting untuk diketahui bahwa kebutuhan vitamin C berbeda tergantung usia. Untuk lansia, dosis yang disarankan berkisar antara 500 hingga 1,000 mg per hari. Tidak perlu berlebihan dengan dosis ini, tubuh sudah cukup terlindungi dan mampu pulih lebih cepat. Lalu, bagaimana cara memastikan asupan vitamin C tercukupi? Vitamin ini terdapat dalam buah jeruk seperti jeruk manis, jeruk mandarin, dan grapefruit, juga dalam kiwi, paprika merah, stroberi, dan brokoli. Kalau perlu, kamu juga bisa menambahkan suplemen untuk melengkapinya. Satu tips penting, jika kamu mengonsumsi makanan kaya zat besi nabati seperti lentil atau bayam, konsumsi bersama vitamin C. Karena vitamin C membantu penyerapan zat besi secara signifikan, sesuatu yang sangat penting untuk mencegah kelelahan dan menjaga energi tetap stabil. Kalau kamu mudah memar, luka sulit sembuh, atau gusi berdarah saat menyikat gigi, itu bisa menjadi tanda tubuhmu kekurangan vitamin C. Secara pribadi, saya minum vitamin C di pagi hari saat sarapan, dan saya merasakan energi lebih stabil, kulit tidak terlalu kering, dan tubuh saya bersyukur atas perlindungan kecil itu setiap hari. Karena seiring bertambahnya usia, kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit, tetapi tentang mencegahnya, dan vitamin C adalah salah satu sekutu terbaik kita untuk itu. Nomor 2. Magnesium. Meskipun kita sering menganggap vitamin sebagai pemeran utama dalam menjaga kesehatan, izinkan saya membocorkan satu rahasia. Magnesium, yang sebenarnya adalah mineral, bisa sama pentingnya dengan vitamin apapun. Kenapa? Karena pengaruhnya pada tubuh begitu halus, tapi sangat kuat. Magnesium bertanggung jawab atas berbagai fungsi penting seperti mengatur aktivitas otot, menyeimbangkan sistem saraf, dan bahkan menentukan kualitas tidur kita. Karena itu, saat tubuh kekurangan magnesium, ia mulai mengirimkan sinyal peringatan meski seringkali kita tidak menyadarinya di awal. Izinkan saya bercerita dari pengalaman pribadi, agar kamu tahu maksud saya. Pada suatu masa, saya sering terbangun beberapa kali di malam hari. Apakah kamu pernah mengalaminya? Kram mendadak di kaki saat tidur yang membuat kamu harus bangun, berjalan tanpa arah di rumah, seperti hantu yang mencari kedamaian. Selain itu, saya merasa ada ketegangan di tubuh yang sulit dijelaskan. Dan parahnya lagi, pikiran saya justru makin aktif saat saya ingin tidur. Tapi saya bukan satu-satunya. Cecilia, tetangga saya, sudah bertahun-tahun berjuang melawan insomnia. Ia tidur lebih awal, tapi jam 1 dini hari sudah bangun, menatap langit-langit, bolak-balik di tempat tidur, minum air, melirik jam namun tetap saja tidak bisa tidur kembali. Akibatnya, sepanjang hari ia kelelahan, mudah tersinggung, dan tidak punya energi. Apakah kamu juga merasa seperti itu? Semua mulai berubah ketika cucunya menyarankan magnesium. Tidak ada yang aneh, hanya satu sachet magnesium yang dilarutkan dalam air setiap malam, setengah jam sebelum tidur. Ia kombinasikan dengan makan malam ringan, teh chamomile, dan yang tak kalah penting, mematikan televisi lebih awal. Hasilnya, minggu pertama masih sulit, tapi minggu kedua ia bisa tidur nyenyak hingga jam 4 pagi, dan pada minggu ketiga, ia tidur seperti 20 tahun yang lalu. Bayangkan betapa leganya itu. Lalu, apa penjelasan di balik perubahan ini? Magnesium membantu mengendurkan otot, mengurangi kejang, dan mempercepat pemulihan tubuh secara fisik. Tapi bukan cuma itu, ia juga menyeimbangkan sistem saraf dan mengatur produksi melatonin, hormon utama yang membuat tubuh masuk ke mode tidur. Sekarang saya ingin bertanya padamu, apakah kamu sering mengalami kram malam hari? Sulit untuk menenangkan pikiran saat hendak tidur?
Bangun tidur merasa seperti bertarung semalaman dengan selimut? Jika jawabannya iya, mungkin tubuhmu sedang kekurangan magnesium. Dan perlu diingat, kamu tidak perlu sakit untuk mengalami defisiensi ini. Kekurangan magnesium bisa terjadi karena stres, pola makan yang miskin sayuran hijau, atau sekadar karena faktor usia, di mana tubuh kita semakin sulit menyerap mineral seiring waktu. Saat ini, ada banyak cara untuk mengonsumsi magnesium dalam bentuk kapsul, serbuk yang dilarutkan dalam air, atau kombinasi dengan bahan penenang seperti melisa atau L-theanine. Secara pribadi, saya lebih suka minum magnesium di malam hari, dalam dosis kecil namun rutin, sebagai ritual ringan untuk menyiapkan tubuh tidur. Dan izinkan saya berbagi tips praktis. Minumlah magnesium setelah makan malam yang ringan. Hindari makanan berat. Cukup dengan kaldu hangat, telur rebus, sedikit nasi atau sayur. Setelah itu, minum teh valerian atau chamomile, dan terakhir, magnesium. Tubuhmu akan mengenali rangkaian ini sebagai sinyal bahwa ia bisa tenang dan istirahat dengan damai. Karena pada usia tertentu, tidur nyenyak bukan lagi kemauan tetapi obat yang sesungguhnya. Kalau kamu mengalami malam-malam penuh gelisah karena kecemasan, nyeri, atau ketegangan, berikan kesempatan pada magnesium. Mungkin seperti yang saya alami, kamu akan menyadari bahwa yang kamu butuhkan bukan tidur lebih lama, tapi tidur yang lebih berkualitas. Nomor 1. Koenzim Q10. Sebelum kamu berpikir bahwa Q10 terdengar seperti nama rumit dari laboratorium, izinkan saya jelaskan dengan sederhana apa sebenarnya itu. Koenzim Q10 adalah zat yang diproduksi secara alami oleh tubuhmu dan hidup di dalam setiap sel tubuhmu. Fungsi utamanya, memberikan energi. Tapi bukan sembarang energi melainkan energi yang dalam dan murni, langsung dari inti sistem tubuhmu. Bayangkan setiap sel tubuhmu seperti pabrik kecil. Nah, Q10 adalah mesin yang membuat pabrik itu terus berjalan. Tanpa mesin ini, pabrik tidak bisa memproduksi apapun yang dibutuhkan untuk membuatmu tetap aktif. Masalahnya, setelah usia 50 tahun, produksi alami Q10 mulai menurun. Dan ketika kamu mencapai usia 70-an, produksinya bisa begitu rendah hingga kamu merasa tidak punya energi bahkan untuk menaiki satu anak tangga pun. Apakah kamu merasa akrab dengan hal ini? Rasa lelah yang konstan, tubuh lemas tanpa alasan jelas ini bukan sekadar efek usia, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Contohnya Louis, 92 tahun, masih tinggal sendiri, senang membaca koran cetak, dan masih memasak makanannya sendiri. Namun, beberapa tahun lalu, menaiki tangga jadi hal yang hampir mustahil. Ia cepat lelah, kakinya terasa sakit, dan ia tidur jauh lebih banyak dari biasanya. Ia bahkan mengira jantungnya mulai bermasalah. Ketika dokter jantungnya bertanya apakah ia mengonsumsi statin obat umum untuk kolesterol, Louis menjawab, "Ya," dan disinilah kuncinya. Dokternya menjelaskan bahwa statin, meskipun berguna untuk menurunkan kolesterol, juga menurunkan produksi alami koenzim Q10. Hasilnya, banyak orang merasa lemah, tak bertenaga, dan seperti kehilangan semangat hidup. Louis lalu mulai mengonsumsi 30 mg Q10 per hari, dan setelah beberapa waktu, ia menaikkan dosisnya menjadi 50 mg per hari. Dalam waktu 1 bulan, perbedaannya sangat terasa. Ia bisa naik tangga tanpa kehabisan napas. Louis sendiri mengaku tidak yakin apakah itu efek placebo, tapi ia bersumpah bahwa Q10 membuat perbedaan nyata. Dan jawabannya, bukan placebo. Ilmu pengetahuan mendukung manfaat ini. Q10 membantu, jantung berdetak lebih kuat, otot menjadi lebih bertenaga, dan pikiran lebih tajam. Disarankan untuk mengonsumsi Q10 di pagi hari saat sarapan. Karena itulah saat tubuh paling membutuhkan energi. Lebih baik dikonsumsi dalam bentuk soft gel kapsul lunak, karena lebih mudah diserap oleh tubuh. Jika kamu berusia di atas 70 tahun, mengonsumsi obat kolesterol, atau sering merasa energimu sangat rendah, mungkin inilah vitamin yang selama ini kamu lupakan. Q10 bukanlah tongkat sihir, tapi bisa menjadi percikan kecil yang dikenali dan disyukuri oleh tubuhmu. Seorang dokter pernah berkata kepada saya, energi itu bukan soal keajaiban, tapi soal mitokondria. Artinya, semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah, dan bisa kamu capai dengan mudah. Sekarang, kamu sudah mengenal 6 vitamin dan mineral yang mengubah hidup saya. Mungkin kamu bertanya-tanya,
Haruskah saya mengonsumsi semuanya? Apakah aman? Dari mana saya harus mulai? Berikut ini saran saya. Konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Meskipun alami, beberapa suplemen bisa berinteraksi dengan obat atau kondisi medis tertentu, seperti masalah ginjal. Pilih suplemen berkualitas tinggi yang memiliki sertifikat resmi dan direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Hindari merek yang tidak jelas atau mengandung bahan campuran yang tidak perlu. Konsistenlah. Vitamin tidak bekerja secara instan, tetapi dengan penggunaan rutin, tubuhmu akan merasakannya. Gunakan kotak obat harian atau pengingat agar tidak lupa. Hidup lebih baik setiap hari tidak bergantung pada usia. Saya berusia 75 tahun dan berjalan seperti usia 30, bukan karena saya spesial, tapi karena saya memilih untuk menjaga diri. Kalau saya bisa mendapatkan kembali energi saya, kamu juga bisa. Mungkin dengan kombinasi vitamin yang berbeda, mungkin dalam urutan yang berbeda tapi dengan niat yang sama. Saluran ini dibuat untuk memberikan informasi edukatif tentang kesehatan dan kesejahteraan, namun tidak menggantikan nasihat medis profesional. Rekomendasi yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi, bukan untuk diagnosis atau pengobatan. Dan seperti halnya, Ko10 telah meningkatkan energi dan mobilitas saya di usia 85 tahun, mengonsumsi makanan super tertentu, juga bisa menjadi kunci untuk mencegah kehilangan massa otot dan menjaga vitalitas di usia lanjut. Karena itu, saya buatkan video berikutnya untukmu. Klik di sini untuk menontonnya.